Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan sahabat My Quran kelas tajwid ikhwan angkatan 8 yang insyaallah selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah melakukan praktek nun hukum, nun sukun, dan tanwin. Bagaimana, sudah benar semuanya bacaannya? Bagaimana dengan izharnya? Apakah sudah konsisten? Izhar, kemudian idgham, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab dan ikhfa. Nah, ini baru 4 ya. 4 hukum: izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Atau 5 hukum karena idgham terbagi menjadi 2. Apakah sudah konsisten semuanya? Sudah benar semuanya? Baik, masih ada beberapa sahabat yang masih belum sesuai dengan apa yang kita pelajari. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada buhtanan, ya, buhtanan wa isman mubinan. Berapakah, nomor 1, berapakah hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 1? Ada berapa hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 1? Nah, di situ akan ada tanwin. Ada tanwin. Tanwinnya 3 ya, sampai mubinan ya. Tetapi apakah ada huruf setelahnya? Nah, yang ada huruf setelahnya ada 2, betul, sahabat Santoso. Ada 2 hukum. Ada 2 hukum nun sukun dan tanwin. Sebutkan hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 1. Hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 1. Di sini ada tanwin bertemu dengan waw dan ada tanwin bertemu dengan mim. Nah, huruf mim dan waw berarti dia masuk huruf idgham bi gunnah. Maka hukumnya kedua-duanya adalah idgham bi gunnah. Idgham dimasukkan kemudian bi gunnah dengan dengung. Buhtanan wa ismam mubina atau mubinan. Idgham bi gunnah sahih, sahabat Santoso dan sahabat Freddy. Baik, ke nomor 2. Nomor 2, sebutkan hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 2. Apa hukumnya? Hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 2 di sini ada tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Sahih, sahabat Santoso, sahabat Freddy. Freddy bukan iklan ya, tapi iqlab. Iqlab. Kalau iqlab berarti cara membacanya adalah dibalik. Apanya yang dibalik? Suara an
Suara tanwin atau nun dibalik menjadi suara mim. Dan jangan lupa didengung. Nah, ini kesalahan kita. Kebanyakan kita adalah belum terbiasa mendengungkan. Dan ini juga termasuk kesalahan saya pribadi ya, saat kami bertalaki kepada seorang syekh waktu masih belajar di Mesir. Jadi dulu masih belum konsisten tentang gunnah, tentang dengung, mendengung. Baik, nomor 2 iqlab ya, yam bainahum. Nah, direm ya, direm. Yam bainahum. Jadi jangan hanya sekedar yam bainahum. Nah, kalau hanya sekedar untuk apa? Untuk membahas tafsir atau ya membaca seperti biasa, artinya ya membaca seperti bacaan Indonesia itu tidak mengapa karena memang tidak merubah merubah arti. Tapi kalau kita sedang tilawah, ya tilawah, ibadah tilawah, maka itu harus dipraktekkan. Nomor 3. Nah, berapakah hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 3? Pada nomor 3 di situ ada nun sukun, kemudian ada tanwin. Ada 2, sebutkan hukum yang ada pada nomor 3. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ta, maka hukumnya adalah ikhfa ya, ikhfa. Kemudian kaulam nun sukun bertemu dengan mim adalah idgham bi gunnah. Ikhfa di sini kalau lengkapnya adalah ikhfa haqiqi ya, ikhfa haqiqi. Karena nanti ada ikhfa lainnya ya selain ikhfa haqiqi. Sahih sahabat Santoso, ikhfa dan idgham bi gunnah. Apakah ikhfa juga didengung? Apakah hukum ikhfa juga didengung atau direm? Sahabat Freddy juga sahih, ikhfa haqiqi dan idgham bi gunnah. Iya, direm ya, karena ya, ikhfa itu juga dengan dengung, dengan gunnah juga ya. Maka direm, jangan kadang kita untuk idgham bi gunnah kita rem, kita dengung, tapi pas ikhfa, nah kita lupa. Jadi harus konsisten. Ikhfa juga didengung. Baik. Nomor 4. Nomor 4. Sebutkan hukum apa saja pada nomor 4. Ada hukum apa saja pada nomor 4? Ya. Pada nomor 4 di sini ada nun sukun bertemu dengan shin. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Nun sukun bertemu dengan shin berarti hukumnya adalah ikhfa ya, ikhfa. Samar-samar dan didengung. Hasidin idza itu jangan didengung, jangan hasidin idza hasad. Ya, kadang karena terbawa nada akhirnya didengung hasidin idza hasad. Nah, padahal di situ ilhar ya. Hasidin idza. Nah, tapi jangan juga terlalu cepat, jangan hasidin idza. Ya, hasidin idza itu keliru. Itu korupsi harokat. Nah, diperjelas dulu hasidin idza hasad. Nah, di situ adalah izhar, jangan didengung. Izhar halqi. Ikhfa dan ikhfa hakiki dan izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Nah, ini sahabat Freddy. Karena huruf-hurufnya adalah huruf-huruf
al-halqu atau huruf-huruf yang tenggorokan. Baik. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 di sini ada dua nun sukun. Jadi nun yang tidak ada harokatnya ya. Tidak ada harokatnya itu nun sukun juga ya. Huruf yang tidak ada tanda baca berarti dia sukun. Nomor 5 apa saja hukumnya? Nah, pertama wa in a. Nah, bertemu nun sukun bertemu dengan hamzah. Nah, ini sama ya. Sama nomor 4 ada tanwin bertemu dengan hamzah, nun sukun bertemu dengan hamzah, maka hukumnya adalah izhar. Izhar jangan ditahan, jangan direm. Ya, tetapi dijelaskan saja. Wa in. Nah, selanjutnya adalah antum. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ta. Maka hukumnya adalah ikhfa. Izhar halqi dan ikhfa hakiki. Ya, sahih. Masya Allah ini udah menguasai ya nun sukun dan tanwin insya Allah. Karena ini hukum-hukum yang sering kita temukan dan banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran ya. Kalau bisa ini harus dikuasai ya sebelum kita mempelajari hukum-hukum lainnya. Nomor 6. Nomor 6 di sini ada berapa hukum nun sukun dan tanwin? Ada dua ya. Sebutkan dua hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 6. Nah, kalau dua hukum saja berarti ada hukum lainnya selain hukum nun sukun dan tanwin ya. Tapi sebutkan hukum nun sukun dan tanwin pada nomor 6. Nomor 6 di sini ada nun sukun bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah dan sahih sahabat Santoso dan sahabat Wiryo. Yakul lahu idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Nah, yakul. Nah, berarti di atas lam ini ada tasydid nantinya ya. Ada tasydid karena idgham dia, idgham. Yakul lahu. Lahu di sini, nah nanti akan kita pelajari dan akan kita bahas saat membahas hukum mat, hukum panjang. Ya, karena di sini saya sengaja menulis seperti biasa. Karena kalau di mushaf Madinah itu memang seperti domah biasa, kemudian ada waw kecil. Nah, ada waw kecil, artinya di situ ada mat, ada panjang. Lahu kufuwan. Kalau di mushaf standar Indonesia, biasanya kalau lahunya panjang, itu domahnya seperti angka 6. Ya, angka 6. Jadi domah terbalik. Lahu kufuwan ahad. Jadi bukan pendek di sini lahu, ini tentang hak domir atau hak kata ganti yang berartinya kufuwan. Nah, di sini ada izhar kufuwan ahad. Jadi jangan kufuwan ahad. Nah, jangan didengung. Diperjelas saja. Kufuwan ahad. Nah, walam yakul nanti ini akan masuk kepada hukum mim sukun. Nah, kita belum mempelajari mim sukun insyaallah setelah ini. Maka kalau sahabat baca di sini adalah izhar, dia termasuk izhar ya. Nah, izhar apa nanti akan kita pelajari. Maka jangan didengung di sini ya. Jangan walam yakul tapi walam yakul lahu kufuwan ahad. Terakhir di sini ada berapa hukum? Nomor 7. Di sini ada nun, kemudian ada nun, ada tanwin ya. Ada nun, ada tanwin dan ada nun sukun. Di sini nun sukun bertemu dengan kha, kemudian tanwin bertemu dengan mim, kemudian nun sukun bertemu dengan ro. Nun sukun bertemu dengan kha, hukumnya adalah izhar halqi. Kemudian tanwin bertemu dengan mim,
hukumnya idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Dan terakhir ada idgham bila gunnah. Sahih, sahabat Viryo. Nah, ini kalau di mushaf ya sudah ada tanda tasdidnya ya. Kemudian untuk iqlab itu ada mim kecil. Biasanya agak ke atas, ini sulit untuk menulisnya. Kalau di mushaf Madinah untuk huruf waw itu tidak ada tasdidnya. Ya, kalau di Indonesia itu ada. Nah, kalau di mushaf Madinah, kalau untuk yang dengung-dengung, ya nun, kalau ada hukum yang dengung-dengung itu biasanya tidak ada tanda sukun. Nah, untuk izhar, nun sukun yang izhar itu ada tanda sukunnya. Nah, itu untuk membedakan antara yang izhar dengan yang non izhar, dengan yang didengung. Non izhar termasuk yang tidak didengung juga ya, di sini idgham ya. Nah, di sini idgham dia juga tidak ada tanda sukunnya. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah, kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi praktek nun, sukun, dan tanwin. Semoga sahabat betul semua ya untuk melatih konsistensi kita dalam praktek hukum nun, sukun, dan tanwin. Nah, ini untuk tugasnya masih hukum nun, sukun, dan tanwin. Sambil dijaga panjang pendeknya. Nih, hati-hati panjang pendeknya dijaga ya, karena kita sudah melatih tanda baca termasuk panjang pendek, kemudian tasdid itu pada kelas dasar. Maka dijaga ya, diperhatikan betul ya, mana yang panjang, mana yang dibaca pendek. Baik, sahabat My Quran rahimahullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.